Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rainbow Kids Auladi. Halo sahabat Auladi dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sahabat Auladi, di video kali ini saya akan sharing mengenai tips bagaimana membacakan buku kepada anak. Hal ini sebetulnya sudah sedikit dibahas di video sebelumnya oleh Bunda Emma dan Bunda Nisa. Namun kali ini untuk lebih jelasnya saya ulang kembali supaya ayah bunda memiliki teknik-teknik atau cara-cara yang tepat dan juga yang efektif agar tujuan dari membacakan buku pada anak dapat tercapai. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita membacakan buku pada anak? Nah, yang pertama adalah Posisi membaca, upayakan anak pada saat melihat buku itu sama sejajar dengan kita. Jadi ayah bunda membuka buku, maka anak pun juga menghadap buku. Dan pastikan jangan sampai ada yang terskip. Anak harus bisa baca, bisa lihat semua halaman buku dengan bebas. Kemudian yang kedua, gunakan jari tangan pada saat membacakan buku. Jadi jari ayah bunda bergerak mengikuti kata demi kata yang sedang dibaca, sehingga anak akan melihat bahwa oh ini katanya dibaca ini, misalnya ibu pergi ke pasar. Oh ini dibacanya ibu, kemudian ini dibacanya pergi, ini dibacanya ke pasar. Kalau itu berulang-ulang dilakukan, maka itu akan membuat anak menjadi ingat apa yang dibaca setiap kata yang sudah ada itu. Dan nanti ini akan memudahkan pada saat anak mulai masuk ke dalam proses belajar membaca, itu secara otomatis apa yang sudah diserap kemudian sudah diingat dan itu akan dipanggil kembali atau terpanggil kembali ketika anak mulai belajar membaca, dan itu tentunya akan memudahkan ya proses belajar membacanya tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat ayah bunda membaca, gunakan pelafalan yang jelas. Jadi kalau misalnya pergi dibaca pergi, mobil dibaca mobil, dan lain sebagainya. Jadi jelas per hurufnya dalam satu kata itu, ya. Kemudian yang keempat, gunakan intonasi yang tepat. Jadi pada saat ayah bunda membacakan, maka kalau koma dibaca seperti kalimat yang belum selesai, kalau titik dibaca dengan menurun ya nadanya. Seperti itu supaya anak-anak juga paham apa yang kita bacakan. Jadi lebih mudah memahami kalau anak-anak mendengar bacaan kita dengan intonasi yang tepat. Kemudian yang berikutnya adalah ekspresi. Jadi pada saat membacakan buku pada anak akan jauh lebih seru ketika ekspresi ayah bunda keluar. Contoh misalnya, ketika ada teks bacaan yang menunjukkan teriakan, maka ayah bunda bisa langsung berekspresi. Misalnya teriakan kaget bisa seperti itu, atau misalnya bukan teriakan, kalimat yang menandakan bahwa sedang berbisik. Nah, ayah bunda bacakan seperti orang yang memang betul-betul sedang berbisik. Itu. Jadi anak-anak tuh akan jadi lebih seru dan lebih menikmati bacaan kita ya, seperti itu. Dan juga anak-anak akan terbangun imajinasinya lebih jauh lagi. Wah, bagaimana keseruan cerita dari buku itu yang kita bacakan kalau intonasi kita, ekspresi kita mainkan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat kita membacakan buku kepada anak, proses itu sedang berlangsung, maka biarkan anak bertanya sesuka hatinya. Bertanya apa saja ketika dia memang menemukan sesuatu yang ingin ditanyakan ketika ayah bunda membacakan buku cerita. Jangan ditahan-tahan atau jangan di-skip, jangan diabaikan. Jadi tangkap langsung pertanyaannya, kemudian berikan feedback ya dari pertanyaan anak. Itu yang akan membuat anak bisa berinteraksi dengan buku. Jadi nanti pada akhirnya membaca buku itu akan menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan buat anak, bukan sesuatu yang membosankan, yang menjemukan, karena
hanya satu pihak saja, orang tua saja yang membacakan. Jadi tidak terjadi interaksi ya yang positif. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja tips yang bisa saya bagikan kepada ayah bunda supaya nanti pada saat membacakan buku cerita kepada anak itu akan menjadi sesuatu kegiatan yang menyenangkan, sesuatu kegiatan yang luar biasa dinantikan oleh anak-anak, dan juga bonusnya bonding atau ikatan ayah bunda dengan anak akan semakin erat, akan semakin kuat terjalin. Ini akan sangat menguntungkan sekali untuk ayah bunda dan terutama untuk kehidupan anak selanjutnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.